Hello guys and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal membahas untuk web novel chapter 200 yang dimana ini ada kejadian yang cukup menarik dimana itu Rimuru ngeprank mati ya, dan satu kota tentu bakal panik. Nah tapi ada beberapa yang udah tahu sih dan siapa karakternya, tonton videonya sampai habis. Nah tapi sebelum kita ke pembahasannya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau udah, langsung aja kita ke pembahasannya untuk chapter ke-200 dengan judul masing-masing reaksi mereka. Dan di sini mungkin gue nggak baca semuanya, jadi gue lebih ke scan yang dimana Rimuru itu mati, ngeprank mati ya, dan yang lainnya itu panik ya. Oke. Nah ini diawali dari seperti ini. Pada saat yang sama dengan strateginya diputuskan, Billy mengatakan bahwa dia akan menggunakan Dragon Nova, sihir terkuatnya. Di bawah perlindungan serangan yang sangat berbahaya, memang layak disebut sebagai sihir kepunahan massal. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan membiarkan saya pergi. Dia pernah berkata bahwa dia ingin menunjukkannya kepada saya, dan Sil juga tertarik. Jadi saya menerima sarannya. Saya pikir saya akan mati. Tidak, aku serius. Aku berharap dia menyebutkan sihir macam apa itu. William tidak menyombongkan ini sebagai sihir terkuatnya tanpa bayaran. Saya menghentikan waktu, jadi saya aman karena saya melarikan diri segera. Tetapi Diablo berada dalam situasi yang mengerikan karena dia kehilangan setengah dari tubuhnya. Nah jadi ini adegan dimana si Rimuru sama Diablo ini terkena serangan dari Milim Nova ya, atau Dragon Nova guys. Ini jadi acting mati ya, atau menghilang. Oke, next. Langsung aja kita lanjut ke pembahasannya. Oh ya, untuk chapter sebelumnya gue nggak jelasin secara detail ya untuk chapter 199. Jadi kalian bisa baca dulu chapter 199, jadi kalian paham alur ceritanya. Jadi nggak gue singkat ya. Oke, kita lanjut ya. Dalam kondisi yang lebih baik, dia merasa bahwa tingkat energinya entah bagaimana meningkat. Jadi dengan kata lain, lendir itu yang mewujudnya memiliki wadah yang hanya melampaui jumlah total energinya. Aku tidak bisa percaya makhluk seperti itu. Sejauh yang aku tahu hanya ada satu. Dia terus berpikir sambil terus terbang di sekitar benua dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya mencapai belasan kali kecepatan suara dan menjadi objek terbang yang memancarkan panas ekstrim dan tanpa tujuan, meniupkan sekawanan malaikat yang memadati langit. Koridor jiwa yang mengikatnya ditutup, tidak ada pengaruh padanya. Itu berarti sesuatu terjadi pada orang yang terikat padanya. Tapi dia tidak memperhatikan itu. Orang itu tidak akan terbunuh dengan mudah. Apa yang dia rencanakan sekarang? Jadi dia dengan cepat memikirkannya. Tidak ada gunanya mengkhawatirkannya. Pertama-tama tidak perlu baginya untuk mengkhawatirkannya, atau begitulah pikirnya. Dia bebas sekarang. Meskipun dia menguburnya dalam pikirannya yang paling dalam, dia masih berada dalam kabut keraguan. Dia telah terperangkap dalam pusaran pikirannya sendiri untuk sementara waktu sekarang. Laporan itu membuat para eksekutif Tempest bergidik. Pada hari pertama perang besar, serangan para malaikat telah berakhir dan malam telah tiba. Para monster bahkan telah bersiap untuk pertempuran yang sedang berlangsung. Tetapi para malaikat telah mundur pada saat malam tiba. Ini karena untuk malaikat yang dikaitkan dengan cahaya, mereka memiliki keuntungan di bawah sinar matahari. Karena ada kebutuhan untuk makan, hilangnya energi sangat besar. Bagi para monster, waktu damai yang singkat adalah kembali pada saat tentara sedang beristirahat. Di ruang kontrol didirikan di dalam labirin, para eksekutif Tempest termasuk Guardian Lord telah berkumpul. Apakah benar Rimuru sama menghilang? Ya, itu benar. Dia menerima serangan langsung dari naga Nova Milim sama. Terhadap pertanyaan Benimaru, Testarossa menjawab. Untuk jawaban itu, kehilangan turun ke kamar. Kemudian Testarossa menjelaskan situasinya secara rinci. Nah, jadi para eksekutif ini merasa kehilangan ya. Rimuru auto panik nih.
Lalu apa yang Diablo lakukan? Kemana pria itu pergi? Benimaru bertanya sambil menekan amarahnya. True, benar bahwa Diablo tidak berpartisipasi dalam pertemuan ini. Ada alasan di balik ini. Diablo adalah satu-satunya bawahan yang tahu bahwa Rimuru masih hidup. Karena alasan ini dia baru tidak dapat menjelaskan mengapa dia gagal mempertahankan Rimuru meskipun dia ada di sana. Tidak melihat reaksi para eksekutif itu disesalkan bagi Diablo. Meskipun itu tidak penting, dia khawatir dengan itu. Toh ini banyak diperlukan untuk menyembunyikan kelangsungan hidup Rimuru. Nah, jadi intinya dia ini bertujuan untuk menyembunyikan Rimuru ya, kalau dia itu udah nggak hidup. Karena itu dia memutuskan bahwa akan menjadi masalah jika dia yang selamat berpartisipasi dalam konferensi. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak melindungi Rimuru sama? Dia memperkirakan pertanyaan itu akan diarahkan padanya. Dia belum mengira bahwa jika dia berada di posisi Benimaru dan CO, dia pasti tidak akan bisa memaafkannya. Bahkan jika dia merobek pengawal Rimuru. Karena dia pikir begitu, dia menunjukkan kondisinya saat ini. Nah, jadi Diablo juga bakal berakting kerasahan juga ya. Dia ini kehilangan setengah tubuhnya, dimana dia kehilangan setengah dari tubuhnya kepada Testarossa dan CO yang bergegas ke sana pada saat itu, dan sementara menyembuhkan dirinya sendiri. Dia pergi dari situ, dengan kata lain melarikan diri, meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa dia telah pergi untuk mengamati Milim. Adapun konten itu adalah sesuatu sepanjang baris saya kehilangan setengah dari tubuh saya, dan dengan demikian tidak akan terbukti menjadi pejuang yang berguna. Saya akan lebih berguna untuk mengamati. Testa dan CO percaya pada penjelasan Diablo tanpa keraguan karena kondisi Diablo menunjukkan bahwa energinya saat ini telah menurun tajam. Tidak, Testarossa tampaknya sedikit meragukannya. Namun dia tidak yakin tentang keraguannya, karena itu ia memutuskan untuk menerima alasan Diablo. Ngomong-ngomong, yang dia maksudkan dengan observasi adalah bahwa strategi mengharuskannya untuk menyampaikan informasi dari Milim ke Rimuru. Dengan demikian, Diablo melanjutkan sebagai pengawal Rimuru sementara di bawah naungan kegelapan. Testarossa menghela nafas dan Diablo sedang melakukan operasi infiltrasi. Dia menyatakan penyesalannya atas ketidakmampuannya melindungi Rimuru sama. Tetapi karena dia menerima perintah, dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Seperti tugas Diablo adalah membebaskan Milim sama dari kendali mereka. Dia menjelaskan kisah yang diceritakan Diablo kepada mereka, meskipun Testa sendiri berpikir bahwa itu meragukan. Itu juga kurang lebih koheren. Bagaimana dia ingat apa yang dia dengar ketika dia akan menanyainya. Diablo tiba-tiba teleport setelah Milim. Dia sebenarnya dengan Rimuru, meskipun dia merasa ragu karena dia membiarkannya pergi. Dia tidak bisa menjelaskannya kepada yang lain karena dia merasa bahwa dia selalu berbicara secara subjektif. Itu hanya akan membawa kebingungan kepada lingkungan jika dia menyebarkan informasi yang tidak pasti. Testarossa mengatakan seperti itu, menahan diri dan mencampur perasaannya ke dalamnya. Keheningan menguasai ruang kontrol, bahkan Gerudo dan Gabriel yang seharusnya lelah karena pertempuran dia di siang hari tidak membuka mulut mereka karena mereka memiliki ekspresi serius. Kumara memiliki wajah pucat yang mengerikan dan gemetaran. Benimaru dengan kuat menggenggam tinjunya sambil menekan amarahnya. Ramirez tampak seperti akan menangis sambil menghadap ke lantai. Langsung pada panik ya. Ada yang sedih juga anjir. Mungkin hal yang baik bahwa Sion yang memiliki emosi terpendek dari mereka semua tidak hadir saat ini. Jadi Sion gak ada guys, kalau ada udah ngamuk tuh. Dalam situasi seperti itu, jika aku datang hal seperti itu tidak akan terjadi. Orang yang biasanya tenang, Soy yang tidak akan pernah menjadi marah dalam situasi apapun, memecahkan meja dengan marah. Nah tuh, Soy aja sampai mecahin meja guys. Testarossa menutup matanya ketika dia setuju dengan kata-kata Soy. Cara berpikir seperti itu biasa. Dia sendiri merasa sedih karena dia tidak dapat melakukan apapun. Karena itu dia tidak bisa membantah kata-kata Soy. Dia hanya memikirkan secara mendalam tentang ketidakberdayaannya sendiri. Saat itu Segion yang telah menyilangkan lengan dan diam bergerak
dia berdiri. Nah ini Segion guys, saatnya menunjukkan bakatnya. Bodoh, apa yang kalian semua khawatirkan tanpa tujuan? Rimuru sama tidak mungkin mati. Oh, Testarossa, apakah Anda berpikir bahwa Diablo adalah seorang pejuang yang kekuatannya akan turun begitu saja karena ia kehilangan setengah tubuhnya? Di sepanjang garis itu, apakah ia orang bodoh yang menyerah untuk membalas dendam pada tuannya? Mengapa Anda tidak berpikir bahwa ada beberapa alasan? Terlalu kekanak-kanakan. Widih, dari teksnya aja gue udah tahu. Itu kalau dijadiin anime pasti itu epic banget guys. Mengapa Anda tidak memperhatikan bahwa ia mencoba menipu kita? Nah itu Segion paling cerdas guys. Dia menyatakan hal itu kepada mereka yang ada di ruangan itu dan melihat setiap reaksi mereka. Dia terus berbicara, pikirkan baik-baik. Kemudian rasakan itu, bahkan sekarang kita masih menerima perlindungan surgawi Rimuru sama. Koneksi telah terputus, tapi itu tidak berarti koneksi telah hilang. Anda semua harus tenang dan sangat merasakannya. Kalian semua harus bisa memahami bahwa kami sedang diuji oleh Rimuru sama. Kita tidak lemah, sama-sama kita perlu bergantung pada Rimuru sama untuk semuanya. Wow, kata-katanya itu udah jelas keren ya dan memotivasi. Meskipun begitu, jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa jika Rimuru sama hilang, individu yang lemah seharusnya mati. Apakah saya salah? Benimaru Dono mengatakan semua itu dalam satu nafas. Segion menunggu jawaban Benimaru. Testarossa yang mengira apa yang dikatakan Segion memiliki sedikit senyum di bibirnya. Bukan hanya Testarossa yang merasakan hal itu. Semua orang di ruangan itu setuju dengan kata-kata Segion. Benar, pasti ada semacam alasan bagi Rimuru sama untuk menghilang. Tidak ada gunanya bagi kita untuk terus mengandalkan dia sepanjang waktu. Tentu saja kita terlalu mengandalkan Rimuru sama. Saya pikir kita selalu mempercayakan segalanya kepada tokoh itu, kata Gerudo. Benar, bahkan aku menjadi gelisah hanya karena Rimuru sama tidak ada di sini. Dan jadi terlalu bergantung ya pada Rimuru. Tapi kata-kata Segionnya ini yang jadi menggugah semangatnya guys. Ya, agar Rimuru sama dikalahkan itu tidak mungkin. Bigors segera kembali ke kamar. Benimaru juga setuju. Ketika dia melihat situasi, tentu saja kita semua terlalu bergantung pada Great Demon Lord Rimuru. Jika dia berpikir kembali, sudah seperti itu sejak mereka pertama kali bertemu. Untuk itu ditunjukkan oleh pendatang baru Segion. Benimaru telah gagal sebagai punggawa Rimuru. Maaf Segion, ini tentu saja seperti yang Anda katakan. Kita masih bisa bertarung meski Rimuru sama tidak ada di sini. Aku pikir kita harus dengan cepat menaklukkan dunia ini dengan memberikannya kepada Rimuru sama. Begitu dia kembali, tentunya kita bukan anak-anak belaka sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Rimuru sama. Baiklah, kita akan segera mengakhiri perang ini dan kemudian memberikan dunia ini kepada Rimuru sama. Nah, jadi kayak gitu guys untuk kurang lebih untuk chapter 200. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komentar aja di bawah. Oke, jadi seperti itu pembahasan untuk chapter untuk web novel chapter 200 dengan judul reaksi-reaksi mereka. Nah, cukup menarik ya karena ini ada Segion yang menunjukkan auranya dan berbicara memotivasi mereka ya yang terlalu panik kehilangan Rimuru. Nah, oke, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.